Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam Selasa ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pengajian rutin kita di setiap malam hari Selasa. Dan alhamdulillah, tidak terasa ini sampun lebih sebulan mengaji. Padahal rutin tidak mulai ngaji. Makin ini adalah pertemuan ke-6 berarti sampun 6 minggu mengaji. Alhamdulillah di 6 minggu ini sampun banyak ilmu-ilmu pelajaran-pelajaran fikih. Mulai dari kemarin kita bahas dari air si kanggo kanggo wudu, kemudian rukun-rukun wudu, fardu wudu, basic keparan mual, kemudian hukum rambut-rambut atau bulu-bulu si ala lemur, apakah salah wajib dibasuh atau tidak. Kesimpulannya sudah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sampun kita bahas. Dan insya Allah di malam ini kita lanjutkan masih di pembahasan wudhu dan wudhu. Mungkin gue udah makan sekarang gerak wudhu lonto lah kan penerbit sampai mungkin. Sehingga ilmu fikih ini memang ya perlu terpelajari. Lalu mulai pondok 6 tahun doang cukup belajar ilmu fikih. Bahkan seumur hidup ilmu fikih ya tetap arah doang pembahasan baru. Jadi pelan-pelan sedikit demi sedikit, yang penting arah ilmu sih mau minimal sekali seminggu. Di pertemuan makin ini akan terbahas niki karena silubin sampun fardu wudu, kemudian terakhir sunnah-sunnah wudu, dan sampun kemarin yang praktekkan mumpentan dengan wudhu si paling sempurna, mumpentan dengan basuh mual, mumpentan dengan basuh iman, dan semua. Makin ini kita akan bahas perlu mungkin insya Allah baru waktunya si penerbit syarat-syarat wudhu. Artinya sekalipun perlu wudhu si 6 dan sunnah wudhu si 2 rubin ini tegawe, lalu syarat-syarat wudhu ini tidak terpenuhi, maka dia sah wudhu. Nah, mungkin terbahas nabi-nabi syarat-syarat ada wudhu yang dipenuhi ini sah. Ini syarat-syarat. Yang kedua, mungkin terbahas tentang hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Nabi-nabi si bau batalin wudhu dengan. Kemudian si terakhir, baru terbahas nabi-nabi si haram pegawai bagi dengan si batal wudhu. Nah, ini 3 pembahasan ini sangat-sangat penting karena luwih dengan si nyetel mata, khususnya mungkin di syarat-syarat wudhu, mungkin arah hal si ini nanti tumben dengar atau akan bengak lagi. Mungkin arah langan kita si selama hidup ke niki dengan hirawan masalah syarat-syarat wudhu ini. Nah, nanti kita bahas yang mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, syurutul wudhu, syarat-syarat wudhu ini sah wudhu. Jadi wah pegawai rukun, dari wah pegawai sunnah, si ketelu harus syarat-syarat wudhu juga harus kita lakukan. Niki yang ambil si penting-penting doang, karena di sini kita disebutkan ada 10 syarat-syarat sahnya wudhu itu. Tapi yang ambil 4 yang paling penting yang sering dialami oleh masyarakat pada umumnya. Yang pertama ini disyaratkan bagi orang yang berwudhu ini ada namanya
an-naqa amma yamna'u wusulal ma ilal basar. Orang wudu ini sebelum dia berwudu harus dia itu bersih anggota wudunya si enam niki, langan hal-hal si bau menghalangi air karena aneh kulit. Ini syaratnya. Misalkan niki arah dari mana cek atau tanah atau si pegawai di bangkat niki kalau lek kumpul-kumpulnya masih ada kain napi ada kain kumpul istilah dengan pegawai di bangkat atau dengan si misalkan jalan pelan kumpulnya. Nah niki hati-hati lamun alat hal-hal si marah niki dinesah wudu sehingga air tidak bau sama air kulit. Misalkan alat misalkan monasket dari mana berarti lamun wudu sekalipun sampun negawe fardu wudu sinam atau sunah wudu si luwe rutin iki percuma sehingga nabi arana air sinam besok niki tidak tamu air kulitnya niki si penepit atau malah si belum dengan si kumpulnya masih gue kotoran atau tai kumpul, maka hati-hati niki wudunya bisa jadi tidak sah. Makanya Nabi bersunahan itu niki potong kuku minimal sekali seminggu. Maksudnya ketika sebelum hari Jumat bikin sunahan gitu, sunahan. Nah, dibagi orang-orang yang misalkan begawaian di bangkat. Juga ini tolong diperhatikan, jangan sampai kita sudah melakukan wudu dengan sempurna, tapi tidak sah gara-gara hal kecil seperti ini. Nah, ini si penepit. Juga termasuk di sini dengan si betato. Dengan si betato, niki misalkan betato ya gimana, maka seumur hidupnya niki dengan bisa wudunya. Saya air niki tamu kulit aslinya. Karena kulitnya ini sudah bercampur dengan darah dan dengan betato darah kancing tinta, maka dengan betato ini desah wudunya selama-lamanya. Tapi bagaimana? Misalkan ada orang yang betato, orang yang dulunya bengek, kemudian dia ingin bertobat, apakah dia itu harus menghilangkan tatonya atau tidak? Atau dia itu harus melang imana? Misalkan bagaimana? Ini ada pendapat. Jadi, lamun sebenarnya harus orang yang bertato itu ketika dia bertobat baru bisa sah wudunya ini, harus dia hilangkan dulu tatonya ini, harus dia hilangkan. Lalu ini lamun dekna napiarana membuat dia itu sakit. Misalkan lamun hapus tatonya dia akan tangannya akan sakit selama-lamanya, atau dia akan sakit parah kalau dia hapus tatonya niki, maka boleh dia itu tidak menghapus tatonya dan insya Allah disahkan dia wudu. Lalu lamun tatonya itu bisa dihapus dan napiarana tidak membuat dia itu sakit parah, maka harus dia itu menghapus tatonya niki. Nah, mungkin arah keluarga atau sahabat-sahabat yang atau klinisi betato kemudian dia ingin bertobat, niki solusi. Lamun bau hapus sehingga tidak membuat tangannya itu sakit, silakan hapus. Lalu lamun hapus lalu dia ngepen sakit parah gimana, maka tidak apa-apa, tidak perlu dihapus. Silakan nanti wudu sudah insya Allah wudunya niki sah. Niki sih syarat wudu si penentu, yaitu disyaratkan bagi orang yang ingin berwudu harus anggota wudunya ini tidak ada yang menghalangi air. Juga cat rambut atau semir, misalkan selapu rambutnya ini disemir, ini juga termasuk hal yang mencegah air masuk ke dalam rambut. Maka hati-hati yang sering semir rambut. Tapi ada semir rambut yang tidak terlalu tebal, sehingga itu sekalipun dia bersemir lalu tetap tambah air rambut, ini boleh. Lalu alat semir sini dia tebal atau dia itu kuat, niki semir niki dia itu mencegah air masuk ke dalam rambut. Maka orang yang bersemir dengan semir yang seperti itu dia tidak sah wudunya. Niki syarat wudu si penting, yaitu disyaratkan seluruh anggota wudunya itu tidak ada yang menghalangi air masuk
ke dalam kulit atau rambutnya. Kemudian yang kedua, juga ini yang tidak kalah pentingnya, ada Allah yakuna fi udwi ma yughayyirul ma, juga supaya tidak ada di seluruh anggota wudu niki hal-hal yang bisa merubah air. Niki banyak dilakukan oleh perempuan terkadang, apalagi cewek-cewek yang masih muda. Ketika dia nongkolan misalkan, kemudian dia mengukur dengan ukur yang sangat tebal. Nah, niki hati-hati. Ketika dia langsung berwudu, niki tidak sah wudunya. Karena di kulitnya niki masih ada sesuatu yang akan merubah air niki. Maka caranya basuh dulu basuhan biasa mukanya, baru yaitu berwudu dengan wudu yang biasa. Dipupur, kemudian misalkan arak lauk atau oles tinta atau oles cat atau oles napi-napi, pokok dia itu ketika air menyentuh kulitnya, air itu akan berubah. Si contoh si paling ma'rufnya ini berpupur ini dengan minyak misalkan, lalu dia berpupur misalkan, apalagi pupurannya tebal, jangan langsung wudu. Besok dulu mukanya dengan air biasa, baru dia itu berwudu. Karena kalau dia berwudu masih ada pupur di mukanya, ini tidak sah wudu. Karena masih ada sesuatu yang akan merubah air di kulit ini, baik di muka, di tangan, di kaki, dan di yang lain-lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ini bahasanya Allah ya'tadiya fawwad min furudihi sunnah, supaya orang yang berwudu ini tidak meyakini bahwasanya fardu sunnah ini adalah kesunahan. Misalkan besok otak, saya ingat misalkan ada orang yang tidak pernah belajar atau tidak pernah ngaji, dia mengira membasuh kepala itu adalah hal yang sunnah. Maka kalau dia berwudu dengan meyakini bahwasanya membasuh kepala ini adalah hal yang sunnah, maka tidak sah wudunya. Kalau dia tetap membasuh kepala, lalu bersih tahu, oh basuh kepala itu adalah hal yang sunnah, maka tidak sah wudunya. Bisa misalkan basuh tangan atau basuh kaki, dia anggap itu sunnah, maka itu tidak sah. Pokok besi fardu wudu harus kita yakini dia itu adalah fardu, dia terkagum yakini dia itu adalah sunnah. Bedaannya lamun dengan Nabi Arana bisuk telinga, luwet dengan semalam bisuk telinga ini adalah fardu atau wajib, padahal tidak. Bisuk telinga ini adalah hal yang sunnah atau termasuk kesunahan dalam berwudu. Jadi tidak apa-apa. Lamun dia menyangka bisuk telinga ini adalah sesuatu yang fardu, dia akan berbeda. Intinya si ketelun ini adalah dia itu tidak meyakini fardu itu adalah sunnah. Contohnya marah si berun ini, dia meyakini atau setahunnya bisuk kepala ini adalah yang sunnah, padahal hakikatnya bisuk kepala itu adalah hal yang fardu. Nah ini tiga syarat wudu si harus yang penting diperhatikan. Si penerbit guru supaya tidak ada di anggota wudu ini sesuatu yang akan mencegah masuknya air ke dalam kulit. Ini si penerbit. Kalau si guru dengan si betato berarti dari wudunya, dengan si bersemir, kemudian dengan si arak kayak kukunan atau arak cat, ini hati-hati, harus dihilangkan dulu semuanya. Si kedua ini supaya tidak ada di anggota wudu ini sesuatu yang akan merubah air. Contohnya masih wudu ini, lemuannya masih ada kupur tebal, maka biasa wudunya langsung wudu, harus dia itu bersihkan dulu mukanya, baru dia itu boleh berwudu. Itu si kedua. Si ketiga guru supaya dia tidak meyakini salah satu dari fardu-fardu wudu sunnah ini adalah kesunahan. Contohnya dia meyakini besok kepala ini adalah hal yang sunnah. Makanya Rubin sampun yang bahasan meneliti masalah fardu wudu itu ada 6 Rubin. Jangan sampai ini terlupa. Saya lamun diktahu fardu wudu, hati-hati kalau biasa wudu mungkin sampun terbahas ini fardu wudu si arah. Nah ini tiga syarat sah wudu si paling penting. Sebenarnya arah si lainnya, tapi ya
tidak terlalu penting. Ini tiga yang sering terjadi di masyarakat. Maka kalau ini punya bedara-bedara misalkan bermurid nyongkolan, ini bedek langsung suruh wudu, badan dia besok dulu muana, baru dia itu berwudu. Kemudian yang lanjut ini pembahasan si kedua, baru syarat-syarat wudu, makin hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Nah, insyaallah selesai kita pembahasan wudu di malam ini, sehingga malam berikutnya mungkin gerak dari bahas wudu. Wudu ronto lah kan terlebih sampai makin masih doa wudu. Insyaallah terakhir malam ini kita bahas wudu. Itu pembahasan hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Di sini dikatakan nawaqidul wudu arba'atu asya. Yang membatalkan wudu ini ada 4 macam sesuatu. Kalau diperhatikan. Si penembe niki al-khariju min ahadis sabilaini, yaitu keluarnya sesuatu apapun itu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur bahasa Arabnya. Pokoknya si julu dan si mudi, lawan julu dan lawan mudi. Lalu narak sungguh sesuatu langan 2 jalan ini, maka itu akan membatalkan wudu. Baik itu misalkan kotoran atau angin atau misalkan subul emas, misalkan dengan WC serong subul emas 5 gram misalkan, tetap bikin batal wudunya. Pokok Nabi pun subul silangan 2 jalan ini itu membatalkan wudu, kecuali sikit yaitu air mani. Air mani sekalipun dia itu subul dari kubul atau dari alam depan ini, maka dia tidak membatalkan wudu. Semua pokok sesuatu apapun selain air mani, kalau dia keluar dari 2 jalan ini, dia akan membatalkan wudu. Baik itu benda, kotoran, angin, pokok mobil misalkan, yang kena beruntung misalkan syukur mobil, tetap batal lagi wudunya. Jadi si penembe hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian si kedua zawalul akli, itu hilangnya akal, baik karena dia itu gila ataupun karena tertidur. Jadi lamun dengan tidur kan telat akal kan, gerak memikiran beraya, gerak memikiran utang, gerak memikiran masalah-masalah. Saya lamun dengan tidur ini dia zawalul akli, hilang akal. Namun dengan tidur maka ini dia itu akan batal wudunya lamun dengan tidur ini. Sehingga salah satu yang batalkan wudu, yang kedua adalah tidur, karena tidur itu dia menghilangkan akal. Kecuali dikatakan tidurnya orang yang memakin ada tahu bahasa begini. Kecuali jika dia itu tidur dengan posisi yang aman, artinya misalkan dengan posisi yang dia itu tidak akan keluarkan angin dari dubur atau dari togongnya. Misalkan contohnya dengan tidur ini, malah ini kalau tidur sekalipun 5 jam 10 jam tidur malah ini dan hilang akalnya, dia batal wudunya. Tidur si batal wudu ini akan tidur terlentang atau tidur si marah-marah biasa sudah. Misalkan lamun tidur, pokok intinya nabi arahnya, nabi bahasa manusia tombong, denara tombong berkali. Intinya tombongnya itu neket di bumi rapat sehingga nabi arahnya denara langan sukul angin, langan tombong. Maka ini dek batal wudunya. Kalau ada tombol barat niki misalkan, atau tombol tombongnya masih ngangkat sedikit, maka tetap batal wudunya. Intinya yang kedua yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal karena tidur. Kecuali tidurnya orang yang dia itu posisinya aman. Marak berhenti. Namun dengan tidur tombol, kemudian tombol neket di bumi atau neket di tanah ini, dia tidak batal wudu sepanjang apapun dia itu tertidur. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Yang membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyaratai rajuli wa mar'atin, ialah bersentuhannya kulit laki-laki dengan perempuan, tapi yang sudah besar, yang sudah akil balik, dan yang dia itu bukan mahramnya, yang bukan mahramnya. Malah ini sudah kan dia misalkan bersentuhan dengan dengan si bukan hubungan keluarga dengan dia, maka itu akan membatalkan wudu. Kulit apapun ini, baik kulit tangan atau misalkan kantongnya bersentuhan dengan kulit orang yang sudah besar, kalau dengan masih kode, dia membatalkan wudu. Dia membatalkan wudu. Kecuali dengan dengan mina atau dengan apa, dia itu sudah mumayyiz istilahnya, dia itu sudah sudah belik, sudah anak-anak SD, anak SD kan kelas 6, sampun head kelas 6, sehat ya, itu berarti dia membatalkan wudu. Itu yang ketiga, yang membatalkan wudu adalah ketika kulit bersentuhan, kulit dua orang laki-laki beserta dengan kulit perempuan, tapi yang sudah besar, Lamun lain mazhab si lainah atau mazhab dengan salafi, niki lamun dengan bersinak semama, maka dia membatalkan wudu di mazhab menurut pendapatnya mereka. Lalu lamun kita mazhabnya Imam Syafi'i tetap sekalipun bersinak semama sudah dia itu sudah halal bagi kita, tetap direkam bersentuhan, itu akan membatalkan wudu. Itu yang ketiga. Kemudian si keempat yang bisa membatalkan wudu itu adalah masuk kubulil adami, menyentuh kubul kemaluan anak Adam, laki-laki maupun perempuan, atau kuburihi, atau pantatnya, tomboknya. Itu yang bisa membatalkan wudu, menyentuh kemaluan dan menyentuh pantat, itu bisa membatalkan wudu. Lalu apakah bisa lamun kekentoh kadu ini, misalkan kita kekentoh kadu ini kemaluan atau dubur, apakah itu akan membatalkan wudu? Itu dikatakan tidak. Menyentuh kemaluan atau pantat gigi itu bisa membatalkan wudu jika kita menyentuhnya dengan telapak tangan, batin telapak tangan, itu yang akan membatalkan wudu. Nah, kemudian guru-guru yang ini badan itu bersih terarana telapak tangan, sehingga lamun terkentuh kali telapak tangan itu dia akan membatalkan wudu. Caranya adalah beliau praktekkan lamun terkena imante, maka bagian si tertutup, si dengan kepala kita itu yang akan membatalkan wudu. Lalu lamun bagian si masih kesekitar marak dikit tabe, bagian-bagian samping di jari-jari ini tidak membatalkan wudu. Pokoknya bagian si tertutup niki si tengah-tengah, bagian tengah-tengah niki, lamun terkentoh kemaluan atau dubur dengan yang tidak terlihat ini, itu yang akan membatalkan wudu. Lalu lamun terkentoh kadu samping jari-jari si kesekitar niki, misalnya terkentoh misalkan marak niki, atau terkentoh kadu niki, itu tidak membatalkan. Atau terkentoh kadu niki, itu tidak membatalkan. Yang membatalkan wudu itu adalah ketika disentuh dengan batin telapak tangan. Batin telapak tangan adalah yang tidak kelihatan ketika kita itu seperti ini. Itu ya membatalkan. Kemudian pantat. Nah, bagian pantat mana yang dia itu ketika kita sentuh membatalkan wudu? Apakah selaku tombol itu misalkan tapi langsung terkentuh itu langsung batal wudu atau enggak? Enggak. Yang membatalkan wudu itu adalah si si tertutup lamun tenganjang, kan lamun tenganjang itu arah bagian pantat yang dia itu tertutup di kepenggitan. Arah lamun pantat si dia itu kepenggitan, punggak impong niki dapat tersentuh, dia tidak membatalkan wudu. Maka intinya
pantat bagian dalam, Pak, itu yang membatalkan. Dan jika kita sentuh dia dengan telapak tangan, misalkan lamun ke koncen, misalkan, atau lamun ke kerai, misalkan, yang kita kerai adalah bagian pantat yang dalam, yang dia itu tertutup lamun ke nganjak, maka itu akan membatalkan. Jadi kesimpulannya ada 4 hal yang membatalkan wudhu. Sekali lagi, si penempe, si sumur, lengan, kemaluan atau pantat, apapun itu kecuali air mani. Si kedua, si batalan wudhu adalah hilangnya akal karena tertidur, kecuali tidurnya orang yang posisinya itu aman, si para guru yang badan ini. Si kedua, si batalan wudhu adalah bersentuhannya kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah besar dan yang bukan mahramnya. Dan si terakhir, si keempat adalah menyentuh kemaluan atau pantat menggunakan batin telapak tangan dan para guru yang badan basic kepala batin telapak tangan, dan B bagian pantat si batalan wudhu lamun terkena. Ini 4 hal yang bisa membatalkan wudhu. Si terakhir yang tutup makin dengan napi-napi si haram negawe bagi dengan si batal wudhunya karena 4 hal si beruk. Misalkan itu 4 sesuatu, 4 hal yang haram dilakukan oleh orang yang batal wudhunya. Si penembe as-sholat, sembahyang apapun, mau wajib ataupun sunnah, jika orang itu batal wudhunya, tidak boleh dia itu melaksanakan sholat. Haram, bahkan haram. Kalau ini sembahyang tanpa wudhu ini berdosa, ini haram berkata. Si kedua, tawaf. Jika orang haji, ketika dia tawaf mengelilingi Ka'bah, ini harus orang yang sudah berwudhu. Jika orang itu batal wudhunya, haram dia itu melakukan tawaf. Kemudian si keempat, masul mushafi, menyentuh mushaf atau menyentuh Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini boleh disentuh hanya bagi orang-orang yang suci atau orang-orang yang sudah berwudhu. Lamun dengan batal wudhunya, jangan sekali-kali sentuh Al-Quran. Haram, berdosa itu menyentuh Al-Quran lamun batal wudhunya. Si keempat, ini adalah wahamluhu, membawa Al-Quran atau membawa mushaf. Sekalipun dia sentuh, misalkan itu Al-Quran dalam tas atau di dalam dompet atau napi misalkan, jauh-jauh doang, dia tersentuh yang haram. Pokoknya dengan batal wudhunya, dia akan menyentuh mushaf, dia akan membawa mushaf. Ini harus kita ingat semua. 4 hal yang bisa membatalkan 4 hal yang haram dilakukan oleh orang yang batal wudhunya. Si penempe sembahyang haram, si kedua tawaf haram, si ketelu menyentuh Al-Quran, kemudian si terakhir, si keempat, yaitu membawa Al-Quran. Nah, ini 4 hal yang haram dilakukan oleh orang-orang yang batal wudhunya. Kemudian di sini dilanjutkan hal-hal yang haram dilakukan oleh orang-orang yang hadas besar, oleh orang yang junub. Nah, oleh orang yang junub itu 6. Lalu dengan batal wudhu 4 haram, lalu dengan si junub 6 taharaman. Bismillah. Yang penting bawa kedengeran.